Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Nurpala dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 1 Stikes Akpi Wijaya Hustada Bogor. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur tubuh manusia. Yang pertama di sini ada struktur tubuh manusia. Anatomi tubuh manusia tersusun atas atom, sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Sistem organ merupakan bagian yang menyusun tubuh manusia. Sistem ini terdiri atas berbagai jenis organ yang memiliki struktur dan fungsi yang khusus. Dan yang selanjutnya, yang pertama di sini ada atom. Atom yaitu tingkat paling sederhana, gabungan antara dua atom disebut molekul. Dan yang kedua, di sini ada sel, yaitu unsur dasar jaringan tubuh manusia yang terdiri atas nukleus atau inti sel dan protoplasma. Kemudian di sini ada bagian-bagian sel. Yang pertama itu ada protoplasma, yaitu bagian hidup sebuah sel yang dikelilingi oleh membran plasma. Dan yang kedua ada sitoplasma, yaitu bagian sel yang terbungkus oleh membran sel. Sitoplasma terdiri dari mitokondria, alat Golgi, sitoplasma dasar, sentrosom, membran sel. Dan yang ketiga di sini ada inti sel atau nukleus, yaitu pusat komando pada sel eukariot. Dan yang selanjutnya di sini ada jaringan. Jaringan yaitu kumpulan sel khusus dengan bentuk dan fungsi yang sama. Yang pertama yaitu ada jaringan epitel, berfungsi menutup permukaan luar tubuh, memberikan lapisan serta membentuk organ dalam dan kelenjar tubuh. Secara morfologi, jaringan epitel terbagi menjadi 3. Epitel batang silindris, epitel pipih, squamo, epitel kubus, kuboid. Dan yang kedua itu ada jaringan muskulus atau otot, berfungsi sebagai alat penggerak aktif yang menggerakkan tulang. Kemudian selanjutnya yang ketiga, jaringan saraf, berfungsi sebagai penghantar impuls rangsangan yang diterima oleh saraf tepi menuju saraf pusat dan sebaliknya. Jenis jaringan saraf ada 3. Yang pertama saraf sensorik, kedua saraf motorik, ketiga saraf penghubung. Kemudian yang keempat ada jaringan ikat, konektif, berfungsi untuk mengikat dan menyokong bagian jaringan yang lain. Jaringan ikat terdapat di tendon dan ligamen. Dan yang selanjutnya di sini ada organ. Organ yaitu bagian tubuh atau alat manusia dengan fungsi yang khusus. Pertama yaitu ada jantung, yang kedua itu ada hidung, laring, trakea, bronchi, dada. Yang ketiga itu ada mulut, paring, esofagus, perut, usus, kelenjar ludah, pankreas, hati, empedu. Dan yang keempat yaitu ada ginjal, ureter, kandung kemih, uretra. Dan yang kelima ada tulang rawan, tulang, sendi, tendon, jaringan otot. Yang keenam itu ada jaringan sel darah putih, pembuluh limpa, timus, dan jaringan limpa. Yang ketujuh yaitu ada otak, jaringan spinal, saraf, tepi, dan ganglia, organ penting. Dan yang kedelapan itu ada kulit. Yang kesembilan ada pria, terdiri dari testis, penis, dan kelenjar. Dan yang ke-9 yaitu ada wanita, yaitu terdiri dari ovarium, saluran uterus, uterin, vagina, kelenjar susu. Dan yang terakhir seluruh kelenjar, hormon, sekresi, pankreas, testis, ovarium, hipotalamus, ginjal, pituitari, tiroid, paratiroid, adrenalin, usus, timus, hati, pinea. Yang selanjutnya di sini ada sistem, yaitu susunan alat dengan fungsi tertentu. Yang pertama, sistem kerangka tubuh, yaitu tulang yang memberi struktur, bentuk, gerak, dan perlindungan. Dan yang kedua itu ada sistem saraf, yaitu sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengkoordinasi seluruh aktivitas tubuh. Dan yang ketiga itu ada sistem otot, yaitu jaringan otot yang melekat pada tulang manusia. Dan yang keempat ada sistem pembuluh darah, yaitu suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan dari sel.
Kemudian selanjutnya yang keempat, sistem pernapasan, yaitu sekumpulan jaringan organ yang membentuk tubuh bernapas. Dan yang kelima yaitu sistem pencernaan, yaitu serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Dan yang keenam, sistem indera, yaitu bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Dan yang ketujuh, yaitu ada sistem urogenital, yaitu sistem organ dari sistem reproduksi dan sistem kemih. Dan yang kedelapan, yaitu ada sistem reproduksi, yaitu sistem organ seks yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.